Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi di pagi ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, agar berkat Allah senantiasa sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kiranya tetap kekuatan iman menyertai kita. 5 menit bersama dengan firman. Ini saat-saat terakhir ya, pagi ini dan sore nanti sudah habis ya seri bersama kuasa Allah. Puji nama Tuhan. Dan di sini saya akan mengambil dalam di masa dan meribah, yaitu ayat yang keempat dari 4, 5 dan 6 dari pasal yang ke 17. Demikian bunyi firman Allah. Pasal 17 dari Keluaran 17 ayat 4, 5 dan 6. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau berapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana dari depan matamu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar sehingga air akan keluarlah air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Haleluya. Di sini sebenarnya ada kesedihan saya yang paling dalam, karena kedegilan hati orang Israel. Musa harus tidak bisa melihat tanah perjanjian, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat dari gunung Nebo dan sekaligus hari keberangkatannya kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi dia, tapi Allah harus mengangkat harkat dan kekudusannya. Siapapun tidak boleh bermain-main dengan kekudusan Allah, termasuk Musa, orang yang sangat lembut, tapi harus gagal masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena apa? Perbuatan tegar tengkuk, keras kepala, bebal tebal kebal orang Israel. Tapi saya tidak sedang mengupas itu. Saya hanya mengupas bagaimana Israel menghadapi situasi dan kondisinya ya, bagaimana Musa harus menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah situasi yang demikian, karena situasinya sudah parah kata firman Allah, sebagaimana firman Allah. Tetapi kita melihat sikap daripada Musa itu, dikatakan percaya dan mengandalkan Allah walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ya. Jadi situasi yang mendesak dia demikian rupa sehingga dia mungkin pada waktu itu sudah tidak gergeten lah orang bilang. Ya. Lalu dia tetap percaya bahwa Allah akan terus melakukan bantuannya, akan terus melakukan pertolongannya. Dia tetap percaya dan mengandalkan Allah, dialah solusi satu-satunya. Saya mau katakan kepada kita, dalam situasi dan kondisi apapun, jadikan Tuhan menjadi solusi kehidupan kita. Jadikan Tuhan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang kita hidup. Jadikan Tuhan menjadi solusi dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, sehingga engkau tidak membiarkan kejahatan ada di sana, penipuan ada di sana, hal-hal yang tidak menyenangkan ada di sana. Andalkan Tuhan, percaya pada kuasanya, Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, kata firman Allah, Musa itu melakukan perintah Tuhan, sebagaimana yang kita baca di ayat yang kelima. Berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua Israel. Jadi itu dilakukan, dan kemudian dikatakan pukul nanti batu ya, tapi 1 kali. Dia lakukan perintah itu. Tapi kelebihan, haleluya. Di sini kesedihan saya kepada Musa. Seharusnya dia memasuki tanah perjanjian itu. Tanah ada promised land itu, tanah
Kanaan itu, tempat orang-orang Amalek itu. Kalau nanti kita lihat bagaimana Musa dan Yosua sebelum dia berangkat, ya, Tuhan izinkan Musa memimpin peperangan itu melalui doa. Musa melalui doa dan Yosua melalui perjuangan nyata. Nah, jadi Musa di sini saya katakan dia mentaati perintah, tetapi yang mau saya katakan ada kelebihannya. Kelebihan satu kali, nanti Anda baca bisa dalam pasal 20, bilangan 20 ayat yang ke-12. Dan di situ jelas Musa dianggap Tuhan tidak menghargai kekudusan Allah. Dan akibatnya Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menghukum dia. Tapi dia tidak hilang dari keselamatan daripada Allah. Karena dia tahu, Tuhan tahu bagaimana Musa selama 40 tahun memimpin orang-orang Israel, orang-orang yang tegar tengkuk. Sampai firman Allah katakan, yang sampai hanya 2 orang dari generasi tua 20 tahun ke atas, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka lah yang sampai di sana. Selebihnya ada di tanah padang gurun itu. Dikuburkan Tuhan di situ, kata firman Allah. Musa kan dikuburkan Tuhan di Gunung Nebo dan tidak ada seorang yang mengetahuinya. Dan makanya saya bilang begini, kalau saya berdoa untuk orang-orang yang tua, yang sudah sepuh, saya bilang, Tuhan berikanlah kekuatan seperti yang kau berikan kepada Musa, energimu, koakmu, salommu kepada mereka, sehingga Tuhan ya tetap kuat naik ke Gunung Nebo dengan segala kekuatan, dan Tuhan panggil dia di sana. Jadi nggak karena menderita dia. Haleluya. Jadi begitu. Jadi setiap pagi atau setiap saya berdoa, saya sering katakan kepada Tuhan, orang-orang yang sepuh, yang setia melayani Tuhan, tapi mereka tetap berada di jalur Tuhan, dan biarlah energimu seperti yang kau berikan kepada Musa. Dan itu hampir tiap hari saya katakan, bahkan boleh saya katakan tiap hari karena saya sadar nanti saya akan tua, suntuk usia saya, dan saya juga ingin ada orang-orang mendoakan saya. Jadi semasih saya kuat mendoakan orang-orang tua saya yang sekarang ini ada 86 tahun, ada 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Wah, itu luar biasa itu. Orang-orang yang setia dan orang-orang yang masih tetap kuat mengandalkan Tuhan. Ya, masih tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi tetap dalam dia. Kemudian yang terakhir kata firman Allah adalah hidup dalam doa yang sungguh-sungguh. Yaitu sebabnya mujizat selalu datang kepada Musa, karena dia tahu bagaimana mendatangkan kuasa Allah itu dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Saya mau katakan kepada kita, jangan pernah abai untuk berdoa. Jangan jadikan pelayanan menjadi sesuatu yang paling kita perlukan, tapi pelayanan kepada Allah itulah hal yang sangat penting. Doa dan penyembahan kita kepada Allah, dan kita memberikan waktu bagi diri sendiri. Saya melakukan itu, bagi teman-teman saya melakukan itu, dan bagi keluarga kami ada misbah keluarga yang kami dirikan, dan kami memperkatakan firman Allah. Kami sadar firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan ketika firman diperkatakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, ketika kita berdoalah dengan sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh akan mengubah keadaan. Doa yang sungguh-sungguh bahkan mampu menganulir sebuah keputusan Tuhan. Yaitu kita masih ingat tentang Hizkia. Bagaimana Hizkia telah ditentukan untuk meninggal pada hari itu, dan tetapi Tuhan dia menangis kejadi-jadinya kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan perpanjang usianya 15 tahun. Dan saya mau katakan kepada kita, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Allah akan turun dalam hidupmu. Ketika kuasa Allah itu turun dalam hidupmu, ada jawaban doa, ada hal yang terlibat di dalamnya, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Dan saya mau
meminta kepada kita untuk tetap setia pada Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Biarlah kuasa-Mu terus mengikuti sampai suntuk usia kami Bapa di surga, dan kekuatan daripada Allah, energi ilahi terus mengikuti kuasa-Mu, terus mengikuti hak kami seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Selamat beraktivitas, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kiranya damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.